Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syalifa Muknia Peja. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan buku yang berjudul Zero to Hero, karya Solihin Abu Izzuddin. Mendahsyatkan pribadi biasa menjadi luar biasa. Berikut poin-poin yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama, kecil-kecil jadi mukti. Yang kedua, wanginya tak mau pergi. Yang ketiga, perbarui hidupmu. Yang keempat, anugerah waktu. Yang kelima, berhitung mulai. Yang keenam, ubah paradigma Anda. Yang ketujuh, popularitas bukan jaminan. Dan yang terakhir, yang kedelapan, cara Nabi menghargai. Langsung saja ke pembahasan yang pertama. Kecil-kecil jadi mukti. Di Masjidil Haram, seorang guru muda sedang mengajar dengan lugas dan jelas. Guru itu terlihat lebih muda dari murid-muridnya. Saat pelajaran berlangsung, ia minta izin minum, padahal sedang bulan Ramadan. Murid-murid pun terheran, tapi si guru menjawab bahwa ia belum wajib berpuasa. Ternyata, guru muda itu bernama Idris Asy-Syafi'i atau biasa dikenal dengan Imam Syafi'i. Meski belum balik, beliau sudah jadi ulama besar. Usia 9 tahun sudah hafal Al-Quran. Usia yang ke-10 tahun sudah hafal kitab Al-Muwatta yang berisi 1720 hadis. Dan di usia yang ke-15 sudah jadi mufti, semacam hakim agung di Mekah. Wanginya tak mau pergi. Abu Bakar Al-Miski dikenal sebagai pemuda yang tubuhnya selalu harum seperti minyak kasturi. Padahal ia tak memakai minyak wangi. Saat ditanya, ia menceritakan bahwa dulu pernah dijebak oleh seorang wanita yang ingin menjerumuskannya. Untuk menyelamatkan diri, ia berpura-pura ke toilet, lalu melumuri tubuhnya dengan kotoran agar wanita itu menjauhinya. Malam harinya, ia bermimpi mendapat kabar bahwa karena menjaga diri, Allah akan memberinya wangi kasturi di dunia dan akhirat. Perbarui hidupmu. Mari bercermin pada Imam Syafi'i yang sejak kecil penuh dengan prestasi. Abu Bakar Al-Miski cerdas, berkreasi, menghasilkan inovasi, menghindari jebakan birahi. Kita mesti banyak bercermin untuk menghasilkan kebaruan hidup. Mengapa harus bercermin? Karena cermin itu polos, jujur, sportif, menyampaikan data apa adanya. Cermin tak berkhianat, ia tutupi aib orang yang mengadu padanya. Jangan salahkan cermin bila ternyata burukan muka kita. Jangan dibelah ataupun dipecah. Cermin tak salah. Kisah ini bukan sekedar cerita, tapi cermin hidup agar kita mau bangkit, berubah, dan berkarya. Anugerah waktu. Waktu itu anugerah paling berharga. Allah sampai bersumpah demi masa dalam Quran surat Al-Asr untuk menunjukkan betapa pentingnya waktu. Manusia pasti rugi, kecuali mereka yang beriman, beramal soleh, saling menasehati dalam kebenaran, dan saling menasehati dalam kesabaran. Imam Syafi'i bilang, kalau manusia udah paham dengan satu surat ini saja, udah cukup untuk pegangan hidup. Hidup adalah soal bagaimana kita menggunakan waktu sebaik mungkin. Orang yang buang waktu itu seperti hidup, tapi mati. Banyak orang yang tertipu dengan dua nikmat, sehat dan waktu luang. Maka manfaatkan waktu sebaik mungkin. Berhitung mulai. Nabi bilang, rata-rata umur umatnya 60 tahun. Semua mendapatkan waktu yang sama. 60 detik per menit, 60 menit per jam, 24 jam per hari, dan seterusnya. Tapi,
cara kita menggunakan waktu itu yang bikin beda hasil hidupnya. Ada 3 hal yang gak bisa diambil kembali. Kata yang udah diucap, waktu yang udah lewat, momentum yang diabaikan. Waktumu itu hidupmu. Jangan mubazirkan waktumu. Gunakan waktumu sebaik mungkin dengan hal-hal yang bermanfaat. Ubah paradigma Anda. Kita, orang biasa, tentunya memiliki banyak keterbatasan, kekurangan, kelemahan, kegagalan, kemalasan, dan sebagainya. Ubah paradigma atau cara pandang kita. Jangan menyalahkan keadaan, tapi buatlah keadaan. Tak usah mempersalahkan kelemahan, tapi ubahlah keterbatasan menjadi anak-anak prestasi tinggi, amal-amal terpuji dalam jiwa pahlawan sejati. Kuncinya ada di kreativitas dan keberanian. Bila orang pesimis berkata, masalah ini mungkin diselesaikan, tapi sulit, maka optimislah dan katakan, masalah ini sulit, tapi mungkin. Kuncinya ada di kreativitas dan berpikir di luar ruang. Popularitas bukanlah jaminan. Kalau sekedar ingin populer, kencingilah sumur Zam-Zam, kata orang Arab. Popularitas seseorang belum tentu berbanding lurus dengan kesuksesan dan kebahagiaan. Banyak cara mencari sensasi dengan cara-cara tak terpuji. Banyak yang bunuh diri karena terpenjara oleh puja-puji. Banyak yang terhina karena hobi obral, kata dan janji-janji. Banyak orang populer mati mengenaskan terpenjara oleh popularitasnya. Masih ingat kisah gempar sejagat atas tragedi kematian Lady Diana bersama Dodi Alpert? Dunia seolah tersihir dan mendung. Oknum ibu-ibu majelis taklim di Jakarta pun taklim, ikut berkabung. Memberi karangan bunga tanda berduka, atau kisah tragis tewasnya Nek Ardila dalam kecelakaan yang disinyalir akibat overdosis narkoba. Namanya dipuja, lagunya melegenda, tapi sayang, banyak yang lupa pada ulama karismatik dari Jogja. Kiai Haji A.R. Fahrudin, Ketua Umum PP Muhammadiyah. Beliau wafat pada hari-hari itu juga, tapi media tak gempar memberitakannya. Prestasi hakiki bukanlah harta yang melimpah, bukan kedudukan yang tinggi, jabatan yang mentereng, kekuasaan yang besar, atau berbagai atribut duniawi lainnya. Semua itu ujian dan cobaan. Maukah bersyukur? Bisa jadi prestasi itu tak dikenal orang. Tak ada sanjungan, pujian, apalagi karangan bunga. Kita pun tidak menyadari itu sebagai prestasi apabila dilakukan dengan setulus hati. Cara Nabi menghargai. Nabi mengajarkan kita untuk menghargai bukan dari harta, pangkat, ataupun ketenaran, tapi dari iman dan pengorbanan. Contohnya ada di kisah Julaibib, sahabat Nabi yang miskin, gak terkenal, dan dianggap biasa saja oleh banyak orang. Tapi Nabi sangat perhatian kepada Julaibib, bahkan nyariin Julaibib saat perang. Padahal sahabat lain lupa menyebut namanya. Pada saat menemukan jenazah Julaibib, Nabi bilang, engkau bagian dariku dan aku bagian darimu. Diulang sampai 3 kali. Itu bentuk penghargaan tulus dari Nabi buat orang sederhana, tapi luar biasa dalam keimanan dan perjuangannya. Nabi gak butuh status sosial untuk menilai seseorang. Yang dinilai itu amalnya, niatnya, dan pengorbanannya. Dan bekerjalah, maka Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman yang akan melihat pekerjaanmu itu. Sesuai dengan Quran Surat At-Taubah ayat 105. Berprestasi di tengah keterbatasan adalah sebuah kepahlawanan dalam bentuk yang lain.
Sekian presentasi dari saya. Maaf jika ada salah kata. Terus semangat untuk mengubah pribadi biasa menjadi luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.